Selamat pagi kepada Pak Yun, selaku Kaprodi Sistem Informasi dan juga dosen mata kuliah Analisa Sistem Informasi. Nah, kali ini saya mau membahas analisa sistem informasi kasir yang sudah kelompok saya dan James lakukan di bengkel Top Motor. Nah, yang pertama ini saya mau memberitahu hasil analisa kami di bengkel Top Motor. Nah, jadi setelah kami bicara dengan pihak dari Top Motor, beliau bilang karena semua yang dikerjakan di dalam bengkelnya masih serba manual, dan yang paling pertama yang dibangun yaitu adalah sebuah sistem kasir. Karena setiap customer yang datang untuk servis atau perbaikan kendaraannya, customer hanya tinggal datang. Ini kalau sebelum ada sistem ya. Customer hanya datang, lalu hanya bilang keluhan motornya kepada pihak bengkel, bisa montir sama bisa kasir. Lalu kendaraan tersebut langsung dikerjakan oleh montir yang ada. Dan jika udah selesai perbaikannya, customer langsung ajak ke kasir untuk membayar biaya barang sama jasa yang dikeluarkannya. Nah, lalu kasirnya langsung buat bon secara manual, ditulis tangan, lalu langsung diberikan kepada customernya. Lalu customernya langsung membayar seperti biasa. Dan ini merupakan foto dari bengkel Top Motor yang berlokasi di Mutiara Pluitnya. Lalu, dari jawaban itu kan yang nomor 2. Nah, dari jawaban nomor 2 yang tadi, hasil analisa itu, saya sudah membuat use case diagramnya. Saya akan tampilkan use case diagramnya. Use case diagramnya. Ini adalah use case diagram servis kendaraan di bengkel Top Motor. Nah, aktornya ini ada 3, yakni ada kasir, pelanggan, dan montir. Nah, tahapan pertama yang dilakukan ini adalah pelanggan melaporkan masalah kendaraannya bisa kepada kasir ataupun montir. Ini pelanggan melaporkan masalah dan dilayani oleh kasir ataupun montir, bisa montir ataupun kasir. Lalu yang kedua adalah montir melakukan perbaikan kepada kendaraan pelanggan. Ini montir melakukan perbaikan kepada kendaraan pelanggan. Nah, di dalam perbaikan itu bisa juga mengganti spare part seperti ini ataupun membersihkan spare part seperti ini. Jadi kita buat lagi extendnya. Setelah itu, setelah perbaikannya selesai, pelanggan dapat melakukan pembayaran ke kasir dan dilayani oleh kasir. Nah, setelah toko tutup, lalu sang kasir melakukan pencatatan pembukuan stok barang yang dilakukan terakhir pada saat toko sudah mau tutup atau sudah tidak ada pelanggan lagi. Lalu yang keempat, dari jawaban nomor 3 tadi, yang ini use case diagram, saya juga membuat use case naratifnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan use case naratifnya. Yang pertama ini adalah laporan masalah kendaraan yang tadi. Yang ini itu brief description-nya ya. Customer, flow event itu ada basic flow sama alternative flow. Yang pertama itu kasir atau montir menerima laporan masalah kendaraan dari pelanggan. Yang kedua, mencatat laporan masalah pada pelanggan. Mencatat laporan masalah kendaraan pelanggan. Special requirement-nya tidak ada, precondition-nya tidak ada karena ini tahapan pertama. Dan post condition-nya itu tahapan berikutnya, yakni perbaikan. Nah, yang kedua perbaikan kendaraan. Perbaikan kendaraan ini dilakukan oleh montir. Dan basic flow-nya adalah setelah kasir atau montir menerima laporan masalah kendaraan dari pelanggan, montir langsung mengerjakan perbaikan kendaraannya. Nah, dan alternative flow-nya yang tadi di action itu, jadi saat melakukan perbaikan ada 2 hal yang akan dilakukan, yakni bisa mengganti spare part atau hanya membersihkan spare part. Dan special requirement-nya juga tidak ada.
Dan preconditionnya yakni yang sebelumnya laporan masalah pada kendaraan. Yang ini adalah post condition. Post conditionnya itu tahapan selanjutnya yakni pembayaran. Dan extension pointnya, yang pertama ada ganti spare part, yang kedua adalah membersihkan spare part seperti yang di extend tadi. Sekarang ini adalah pembayaran. Brief description-nya dilakukan oleh customer, karena customer yang melakukan pembayaran kepada pihak motor. Dan basic flow-nya adalah setelah montir menyelesaikan perbaikan pada kendaraan, pelanggan dapat langsung menuju kasir untuk melakukan pembayaran atas perbaikan yang dilakukan pada kendaraannya. Alternatif flow-nya juga tidak ada, dan special requirement-nya juga tidak ada. Dan pre-condition-nya tahapan sebelumnya yakni perbaikan, dan post condition-nya tidak ada. Karena berikutnya adalah pembukuan stok yang dilakukan tidak berlangsungan dari setelah pembayaran langsung ke pembukuan. Karena pembukuannya akan dilakukan setelah toko tutup ataupun sudah tidak ada pelanggan lagi. Dan pembukuan stok ini dilakukan oleh kasir. Dan basic flow-nya adalah setelah kasir menerima pembayaran dari pelanggan, biasanya saat ingin menutup bengkel, kasir melakukan pembukuan stok atas barang apa saja yang sudah digunakan di hari tersebut. Dan special requirement-nya tidak ada, pre-condition juga tidak ada karena ini tahapan baru sendiri, dan post-condition juga tidak ada karena ini adalah tahapan satu-satunya di pembukuan stok. Dan extension point-nya juga tidak ada. Dan yang terakhir, dan dari jawaban nomor 5 itu, dan di jawaban nomor 5 itu ada contoh formnya. Saya akan menunjukkan contoh formnya. Nah, ini adalah contoh formnya. Ini adalah yang di kiri ini, yang Kingland ini adalah contoh form asli dari top motor yang saya dapatkan dari top motor. Dan yang di kanan ini adalah yang saya buat di Excel agar dapat dilakukan normalisasi datanya. Nah, ini yang di kanan adalah seperti ini, dan yang di kiri adalah seperti ini, dan yang di kanan seperti ini. Ini ada contoh-contohnya seperti ini. Dan yang di bone yang saya buat sendiri ini juga ada yang saya tambahkan datanya, karena yang di aslinya ada yang kurang lengkap, karena untuk normalisasi data ini tidak cukup lengkap. Ini adalah contohnya. Di sini ada nomor bone, di sini tidak ada. Tanggal di sini ada. Nama pelanggan juga tidak ada di sini. Plat nomor ada di sini. Dan kode barang juga tidak ada di sini. Ini saya tambahkan. Dan seperti ini. Yang saya tambahkan hanya nomor bone, nama pelanggan, dan kode barang agar bisa dapat dinormalisasikan datanya. Nah, dan habis itu saya juga akan menunjukkan lokasi Google Maps-nya dari Matano University ke top motor. Nah, jarak dari Matano University di sini menuju top motor di sini kita bisa melalui 3 rute ya. Yakni ada melalui jalan MH Tamrin dengan waktu 41 menit dan jarak 16,1 km. Ada juga melalui jalan Imam Bonjol dalam waktu 43 menit dengan jarak 14,7 km. Dan ada juga melalui jalan Gatot Subroto atau jalan Raya Pantura selama 49 menit dengan jarak 17,3 km. Sebenarnya tidak begitu jauh kalau misalnya patokannya, kalau misalnya sudah nyampe di daerah Sangiang sini, patokannya bisa di Rumah Sakit Umum Sariasi Sangiang, karena lokasinya ada di sekitar sininya. Dari Rumah Sakit Umum Sariasi Sangiang tinggal lurus turun ke bawah lagi, lalu tinggal masuk ke kiri saja. Masuk ke kiri, masuk ke perumahan Mutiara Pluit. Oke, mungkin seperti itu hasil analisa sistem informasi yang bisa saya berikan, dan itu merupakan hasil analisa dari kelompok saya dan James.
Terima kasih kepada Pak Yun selaku Kaprodi Sistem Informasi dan juga dosen analisa sistem informasi. Terima kasih.